Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Lazulfa Nadifatul Maulani, mahasiswi jurusan Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi dari reproduksi hewan yang kemarin sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi siklus hidup pada hewan dan macam-macam teknologi reproduksi pada hewan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenankan saya untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui slide PPT, ceramah, serta diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan dengan benar tentang gambar siklus hidup pada hewan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui slide PPT, ceramah, serta diskusi, peserta didik dapat menganalisis dengan benar macam-macam teknologi reproduksi pada hewan. Perlu diketahui bahwa seperti halnya manusia dan tumbuhan, hewan juga memiliki fase atau siklus hidup. Nah, hewan itu memiliki dua macam siklus hidup. Ada yang mengalami metamorfosis, lalu juga ada yang mengalami metagenesis. Nah, di slide berikutnya ini kita akan belajar tentang macam-macam dari siklus hidup pada hewan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, siklus hidup pada hewan itu dibagi ke dalam dua. Ada yang mengalami metamorfosis dan juga ada yang mengalami metagenesis. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke materi yang pertama pada siklus hidup hewan, yaitu tentang metamorfosis. Nah, pengertian dari metamorfosis adalah perubahan bentuk suatu hewan dari mulai ia larva sampai ia berkembang menjadi hewan dewasa. Perlu kalian ketahui bahwa metamorfosis ini dibagi lagi loh menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu tentang metamorfosis sempurna. Kemudian jenis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Lalu, apa perbedaan dari kedua jenis metamorfosis ini? Nah, metamorfosis yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ini adalah perubahan bentuk pada hewan yang terjadi secara signifikan. Jadi, perubahan bentuknya itu sangat-sangat mencolok sekali. Dari ketika mulai ia larva, kemudian berkembang menjadi nimfa, kemudian berkembang lagi menjadi pupa, di mana fase pupa inilah yang nantinya akan membedakan dari metamorfosis yang lain. Kemudian ia berkembang lagi menjadi hewan imago atau dewasa. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini contohnya adalah katak, kupu-kupu, nyamuk, dan lain sebagainya. Berkebalikan dengan metamorfosis sempurna, pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk yang terjadi pada hewan itu tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu signifikan. Jadi, perkembangan dari ketika mulai ia bayi atau ia masih muda, masih kecil, itu tidak terlalu berbeda jauh dengan ia ketika sudah dewasa. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, jangkrik, dan kecoa. Slide selanjutnya adalah slide tentang contoh metamorfosis sempurna yang terjadi pada katak. Nah, bisa kalian lihat di slide PPT bahwa setelah katak bertelur, kemudian telurnya itu kemudian akan menetas menjadi kecebong tanpa kaki. Kemudian si kecebong tanpa kaki ini berkembang lagi menjadi kecebong yang ada kakinya. Kemudian dari kecebong yang ada kakinya tersebut berkembang lagi menjadi katak muda yang terus berkembang lagi menjadi katak imago atau katak dewasa. Nah, dari seluruh fase siklus hidup pada katak ini bisa diketahui bahwa antara katak muda dengan katak dewasa itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Apalagi bisa yang dilihat dari bentuknya. Jadi, teman-teman dengan mudah itu bisa membedakan mana yang hewan yang mengalami metamorfosis sempurna maupun hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Seperti itu. Next. Nah, slide berikutnya ini adalah gambar metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada pada kecoa. Nah, kalau pada katak,
terjadi perubahan bentuk secara signifikan. Namun, kalau pada kecoa tidak terjadi perubahan bentuk secara signifikan. Jadi hampir sama antara kecoa muda sampai ke kecoa dewasa. Bisa dilihat setelah ia bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi nimfa, kemudian nimfa berkembang lagi menjadi kecoa muda, dan kemudian kecoa muda ini langsung berkembang lagi menjadi kecoa imago atau kecoa dewasa. Oke, setelah kita belajar tentang macam-macam metamorfosis beserta pengertiannya dan juga contohnya tentu saja, sekarang kita akan masuk ke materi siklus hidup pada hewan yang kedua, yaitu tentang metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan yang tidak hanya terjadi pada tumbuhan, tapi juga bisa terjadi pada beberapa hewan. Kenapa kok dikatakan mengalami pergiliran keturunan? Karena metagenesis ini ada dua fase. Yang pertama yaitu fase generatif dan yang kedua ada fase vegetatif. Contoh hewan yang mengalami metagenesis ini ada di slide selanjutnya. Nah, benar sekali, di slide selanjutnya yaitu contoh hewannya adalah ubur-ubur. Ubur-ubur adalah salah satu hewan yang hidup di laut, di mana ia mengalami metagenesis. Pada fase generatifnya, ubur-ubur ini menghasilkan sel sperma dan sel telur. Sedangkan pada fase vegetatifnya, ubur-ubur ini menghasilkan spora yang nantinya juga akan berkembang yang nantinya juga akan berkembang menjadi individu baru. Seperti itu. Nah, bisa dilihat pada slide PPT. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang macam-macam teknologi reproduksi pada hewan. Nah, macam-macam teknologi reproduksi pada hewan yang selama ini sudah kita kenal di masyarakat, ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang inseminasi buatan, dan yang kedua adalah tentang cloning. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini adalah suatu teknologi yang banyak digunakan masyarakat dengan hewan objeknya adalah sapi. Masyarakat biasa mengenal dengan istilah kawin suntik. Nah, bagaimana prosedurnya? Inseminasi buatan ini adalah proses pemasukan sel sperma atau cairan semen dari sapi jantan ke sapi betina yang dibantu oleh tenaga manusia. Jadi ada campur tangan manusia dalam proses reproduksinya. Kemudian cairan semen yang digunakan pun juga cairan semen yang sifatnya sangat unggul. Mengapa kok harus cairan semen yang sifatnya sangat unggul? Agar cairan semen tersebut ketika dimasukkan ke dalam organ reproduksi sapi betina itu tidak mengalami kerusakan dan nantinya inseminasi buatan ini bisa sukses. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua tentang macam-macam teknologi reproduksi pada hewan. Setelah yang kita tahu tadi tentang inseminasi buatan, nah di slide kali ini kita akan membahas tentang cloning. Pengertian cloning adalah proses pengambilan informasi genetik di mana informasi genetik itu nantinya akan dibuat salinannya agar terlihat lebih identik. Jadi, hasil dari cloning ini nantinya adalah hewan yang sama persis dengan induknya. Nah, peristiwa cloning ini yang paling terkenal adalah peristiwa cloning yang menghasilkan domba Dolly. Domba Dolly ini lahir pada tahun 1997 di Skotlandia. Oke, sebelum kita masuk ke proses yang terjadi pada cloning, proses apa saja yang terjadi pada cloning, saya akan menayangkan sebuah video animasi tentang cloning ini. Jadi, mohon disimak dengan baik ya.
Bagaimana setelah kalian melihat video tadi? Apakah kalian bertanya-tanya, kok bisa anak yang terjadi pada cloning ini sama persis dengan induk pertamanya? Kenapa kok tidak sama persis dengan induk keduanya? Pasti di benak kalian ada yang bertanya seperti itu, bukan? Nah, baik, di slide selanjutnya ini kita akan belajar tentang proses yang terjadi pada cloning itu seperti apa. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa proses yang terjadi pada cloning ini sebetulnya cukup rumit, namun bisa kita sederhanakan. Izinkan saya untuk bercerita sejenak. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah dua domba. Domba pertama dan juga domba kedua. Di domba pertama ini yang kita ambil adalah sel somatik tubuhnya. Sel somatik itu sama dengan sel tubuh. Kita ambil sel somatik tubuhnya tersebut. Kemudian di domba kedua yang kita ambil adalah sel telurnya. Nah, di sel somatik pada hewan pertama ini, inti sel somatiknya itu kita buang atau kita pisahkan dari lapisannya. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan di domba kedua yang sel telurnya tadi sudah kita ambil. Nah, inti sel telurnya itu kita buang, jadi tinggal lapisannya saja. Nah, kemudian inti sel somatik dari domba pertama ini kemudian kita masukkan, kita gabungkan ke dalam sel telur dari domba kedua yang sudah dihilangkan inti sel telurnya tadi. Kemudian kita kasih sengatan listrik yang fungsinya agar merangsang pembelahan sel. Nah, setelah sel membelah, seperti itu bisa dilihat pada gambar, setelah selnya berhasil membelah, itu nantinya ia akan dimasukkan ke dalam uterus atau rahim dari domba yang kedua. Nah, kalau sudah sukses, itu nanti ia akan berkembang menjadi zigot, embrio, dan sampai menjadi domba dewasa. Nah, setelah menjadi domba, itu nanti ia akan dilahirkan. Dan ternyata sifatnya adalah mirip atau identik sekali dengan induk yang pertama, bukan dari induk yang kedua. Jadi, meskipun ia lahir dari induk domba yang kedua, tapi ia memiliki sifat sama persis dengan induk yang pertama. Karena apa? Karena inti sel somatik dari induk pertama sudah dimasukkan ke dalam sel telur dari induk domba yang kedua. Jadi istilahnya induk domba yang kedua ini hanya sebagai titipan si domba doli yang mau dilahirkan ini tadi. Seperti itu. Baik, sekian video pembelajaran dari saya tentang materi siklus hidup pada hewan dan macam-macam teknologi reproduksi pada hewan. Saya mohon maaf apabila selama menjelaskan tadi ada penjelasan yang kurang jelas maupun ada kesalahan kata. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.